selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah kalian dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagus kalau seperti itu. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang berdoa dipimpin ketua kelas. Yuk, ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu memberitahukan sedikit ya, bahwasanya nanti waktu pembelajaran dimulai, Ibu mengharapkan semuanya aktif, karena nanti di akhir pembelajaran, Ibu ada membuat satu pertanyaan dan untuk menambah nilai kalian. Semisalnya nanti kalian waktu UAS nilainya kurang bagus, dapat menambah nilai kalian dari nilai sehari-hari kalian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang koperasi. Namun sebelumnya, yang minggu yang lewat juga kita sudah mempelajari koperasi. Namun masih kulit-kulitnya saja atau dasar-dasarnya saja. Nah, Ibu mau bertanya, apa sih menurut kalian itu pengertian dari koperasi? Coba, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Dewi. Apa menurutmu koperasi itu? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Nah, Makasih, Bu. bagus. Itu sudah benar sekali menurut Ibu, karena kita itu sudah tidak jarang lagi mendengarkan apa itu koperasi. Di kampung kita, di kota, dimanapun itu pasti ada koperasi. Nah, apa sih itu koperasi itu? Koperasi itu merupakan suatu badan usaha atau organisasi yang dimana dibentuk oleh anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Dan dimana dibentuknya koperasi ini yaitu untuk mewujudkan tujuan kita bersama, dan tentunya koperasi itu memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Karena kalau tidak memiliki visi dan tujuan yang sama, susah untuk membentuk koperasi. Nah, yang kedua, kita akan masuk pada pembelajaran tentang jenis-jenis daripada koperasi ini. Nah, koperasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang berdasarkan daerah kerjanya. Yang berdasarkan daerah kerjanya itu seperti koperasi primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang pertama sekali yang Ibu akan jelaskan yaitu koperasi primer. Nah, koperasi primer ini merupakan koperasi yang dibentuk minimal 20 orang anggota. Apabila anggotanya belum sampai 20 orang, maka tidak bisa dibentuk. Nah, berbeda lagi dengan koperasi sekunder. Kalau koperasi sekunder ini merupakan bentukan koperasi dari koperasi primer. Nah, mengapa demikian? Misalnya, di kota Palangkaraya ini banyak koperasi, namun tentunya memiliki pusat. Nah, pusatnya itulah yang disebut dengan koperasi sekunder dan cabangnya disebut dengan koperasi primer. Dan yang ketiga ada koperasi tersier. Koperasi tersier yaitu koperasi induk yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibu kota negara. Nah, kalau koperasi ini merupakan koperasi yang terletak di kota. Yang kedua, ada jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Misalnya, koperasi konsumsi, simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Nah, kalau mungkin koperasi konsumsi itu sudah sangat sering kalian jumpai, baik itu di kampung, di perkotaan, pasti sudah sangat sering kalian jumpai. Nah, apa sih itu koperasi konsumsi? Nah, koperasi konsumsi itu merupakan koperasi yang menyediakan segala kebutuhan pokok rumah tangga, misalnya kebutuhan minyak goreng, beras, dan perlengkapan lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Nah, koperasi ini
Nah, semisalnya di suatu kampung kalian itu ada yang salah satu anggotanya yang membutuhkan modal untuk melanjutkan usahanya, namun modalnya ini kurang. Nah, disinilah tujuannya koperasi simpan pinjam tersebut. Salah satu dari anggota atau siapapun anggotanya dapat meminjamkan uang dari koperasi tersebut. Dan yang ketiga, koperasi serba usaha. Nah, kalau koperasi serba usaha ini merupakan koperasi yang di dalamnya itu tidak hanya satu jenis koperasi, di mana di sana ada menjual misalnya bahan pokok, namun juga menyediakan simpan pinjam. Itulah yang disebut dengan koperasi serba usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan daripada koperasi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, tentunya kan kita sudah memulai paham lah apa sih itu tujuan koperasi. Nah, Ibu mau tanya dulu, dari penjelasan Ibu tadi, apa sih yang menurut kalian, menurut pemahaman kalian, apa sih itu tujuan daripada koperasi? Yuk, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Tujuan koperasi yaitu satu, untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Dua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Makasih, Bu. Baik, makasih ya Putri. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kembali, di sini siapa yang menjawab pertanyaannya itu Ibu tulis namanya. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan daripada koperasi. Nah, seperti yang teman kalian tadi katakan, Putri ya namanya, tujuan koperasi itu meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Nah, betul itu. Betul sekali, koperasi itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama, bahwasanya jika membentuk suatu koperasi itu memiliki visi dan tujuan yang sama. Nah, itu sebabnya mengapa koperasi itu untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, yang kedua tujuannya lagi yaitu untuk membantu masyarakatnya memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan pokok, seperti saya yang jelaskan tadi bahwasanya misalnya ada seseorang yang membutuhkan modal dapat meminjam ke koperasi, itu tujuan koperasi. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Itu termasuk juga yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya ingin meminjam uang sebagai modal. Dan yang ketiga itu, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, ini di sini itu sudah bercakupan dengan tujuan untuk negara kita. Kalau tadi yang saya bilang tadi itu bertujuan untuk masyarakatnya, namun ini sudah mulai bertujuan dengan peningkatan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik daripada koperasi. Nah, di sini ada 4 yang akan Ibu jelaskan tentang karakteristik koperasi. Yang pertama, karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Nah, di sini maksudnya kalau pembentukan koperasi itu kan bersama-sama dengan seluruh anggota yang berasas kekeluargaan. Nah, berbeda lagi dengan UMKM. Kalau misalnya UMKM itu misalnya dibentuk oleh seseorang dan memiliki karyawan kerjanya, nah itu hanya satu orang pemiliknya, berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi itu membentuk bersama-sama, dan setelah terbentuk misalnya ada anggota baru yang masuk, nah koperasi itu tetap menjadi milik bersama-sama. Yang kedua karakteristik dari koperasi itu adalah setiap anggota sebagai pemilik yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita membentuk koperasi itu tentunya akan ada diterapkan atau ditetapkan secara bersama-sama apa saja sih kewajiban dari anggota, apa saja sih kewajiban daripada pengurus. Nah, hal tersebut harus ditentukan terlebih dahulu sebelum membentuk koperasi. Yang ketiga, aktif melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan yang berlaku pada saat rapat anggota. Nah, setelah koperasi dibentuk, tentunya tidak asal-asal dibentuk saja. Nah, setelah koperasinya terbentuk, tentunya harus melakukan pertemuan, misalnya rapat,
membicarakan hal-hal apa saja yang bisa membangun koperasi, atau bisa saja rapat itu sebagai agar kita menjadi kompak, membangun chemistry kekeluargaan, agar bisa saling memahami satu sama lainnya. Dan yang keempat itu yang terakhir, karakteristik koperasi itu partisipasi anggota sebagai pengguna diwujudkan dalam keaktifasian memanfaatkan pelayanan koperasinya. Nah, di sini maksudnya pelayanan itu, misalnya pengurus itu harus melayani anggotanya. Kalau misalnya dia sudah ditunjuk sebagai pengurus, maka ia harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu syarat-syarat dalam pembentukan koperasi. Nah, di sini ada 4 syarat-syarat untuk membentuk koperasi. Yang pertama, tentunya dalam membentuk koperasi itu tentunya harus ada anggota. Dan dalam membentuk koperasi itu minimal memiliki anggota 20 orang. Bukan hanya koperasi saja, baik itu organisasi apapun itu, pasti syarat yang pertama membentuk organisasi maupun koperasi tentunya harus memiliki anggota. Nah, yang kedua, koperasi harus memiliki pengurus. Nah, koperasi itu jika tanpa ada pengurus, bagaimana cara anggotanya melakukan pekerjaannya? Tentunya harus ada yang memimpin, harus ada yang mengarahkan. Itulah fungsi daripada pengurus. Itulah sebabnya mengapa kalau ingin membentuk koperasi itu harus memiliki pengurus. Yang ketiga, koperasi harus memiliki AD dan ART. Nah, apa itu AD dan ART? Nah, AD dan ART ini merupakan sebelum kita membentuk koperasi itu, tentunya kita harus memiliki pedoman, memiliki hal-hal yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Nah, itulah mengapa harus ada ADRT. Nah, apabila tidak ada AD dan ART ini, bagaimana kita akan melanjutkan kegiatan kita selanjutnya tanpa ada pedoman? Bagaimana misalnya kalau ada kesalahan tanpa ada pedoman? Nah, misalnya contoh seperti ini. Setelah koperasi terbentuk, namun tidak ada AD/ART, nah terjadi kesalahan, misalnya kesalahan anggota. Nah, si pengurus tidak dapat menuntut anggota tersebut. Mengapa demikian? Karena tidak ada bukti secara tertulis. Itulah mengapa harus ada AD/ART ini. Nah, yang terakhir yaitu syarat untuk membentuk koperasi, yaitu koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi. Nah, di sini juga semisalnya anggota sudah terpenuhi, pengurus sudah ada, AD/ART sudah ada, namun jika tidak ada pengesahan dari badan hukum, tetap saja koperasi itu tidak sah dibentuk. Oleh sebab itu, jika ingin membentuk satu koperasi, harus juga mendapat pengesahan dari badan hukum, agar koperasi tersebut layak dan benar-benar sudah sah didirikan di suatu daerah atau di suatu kota. Nah, itulah mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sini kan seperti yang Ibu tanyakan tadi, Ibu beritahukan tadi bahwasanya Ibu mengajak kalian supaya aktif di dalam pembelajaran. Karena di sini Ibu akan ada memberikan satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya sudah Ibu tanyakan dari awal, tapi Ibu hanya ingin melihat kalian apakah kalian mengingat apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apa sih menurut kalian itu tujuan daripada koperasi? Yuk, siapa yang ingin menjawab? Tadi sebenarnya udah ada menjawab, apakah kalian masih ingat itu apa tujuan daripada koperasi? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa tujuan koperasi yaitu satu, untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 2, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan keempat, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali. Berarti Dewi masih mengingat apa yang Ibu jelaskan. Oke, jadi di sini kita sudah hampir sampai kepada penghujung pembelajaran kita. Nah, Ibu ingin menyimpulkan sedikit dari hasil pembelajaran kita ini. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari pengertian, tujuan, karakteristik, beserta syarat-syarat koperasi, jenis-jenisnya. Nah,
Jadi Ibu mau menjelaskan sedikit bahwa kalau koperasi itu berbeda dengan UMKM. Karena ada sebagian orang menyamakan koperasi dengan UMKM, padahal kedua ini sangat-sangat berbeda. Apa sih yang membedakannya? Kalau hal utama yang membedakan kedua ini yaitu kalau koperasi itu dibentuk secara bersama-sama dan memiliki asas kekeluargaan. Namun UMKM ini dibentuk oleh perseorangan. Nah, dan apabila UMKM ini atau usahanya itu sudah berhasil, maka untungnya dan segala macam itu untuk dia sendiri, berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi itu misalnya kita memperoleh keuntungan, kita mendapatkan bantuan dari orang lain, itu dibagi secara bersama-sama, dibagi rata, begitu. Itu mungkin eh, hal yang paling membedakan koperasi dengan UMKM. Oke, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit tugas kepada kalian. Itu tugas untuk berkelompok, yaitu membuat makalah dan clipping. Nah, yang Ibu ingin beri tugas yaitu, coba dicatat ya tugasnya, Ibu ditekan. Baik, Bu. Nah, ini membuat makalah, waktunya 1 minggu saja. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat pembentukan koperasi. Nah, itu dibuat secara berkelompok, nanti ketua kelas coba memimpin agar membuat satu kelompok itu 5 orang saja. Dan minggu depan sudah harus dikumpul. Baik, Bu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan presentasi mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan dilanjutkan di minggu depannya lagi. Jadi Ibu harap semua mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan pada pembelajaran kita minggu depan. Ya, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini, karena waktu kita juga sudah hampir habis. Ada pertanyaan dari siswa? Atau masih ada gitu yang kurang mengerti, yang ingin diketahui, kayak itu pembelajaran umum? Ataupun ada sedikit bingung, Bu, ini seperti apa gitu? Saya persilahkan untuk bertanya. Tidak ada, Bu, semua sudah jelas. Oh, baik, kalau semua sudah jelas, Ibu akhiri saja ya pertemuan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya juga kita berdoa, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita harus menutupnya dengan doa. Yuk, ketua kelas, pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, itu berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini.